Kita ketahui bersama dalam perjalanan kita bahwa pernikahan merupakan salah satu panggilan dari kehidupan kita beriman yang dilambangkan oleh persatuan Kristus dengan gereja. Dasar kehidupan kita di dunia ini, termasuk juga dasar pernikahan Kristiani, adalah cinta kasih, dan cinta kasih itu bersumber dari Allah. Maka sebuah pernikahan adalah sebuah perayaan cinta kasih, di mana Allah mengundang kita juga untuk menjadi agen cinta kasih di tengah-tengah dunia, mulai dari keluarga yang kita bangun. Maka marilah kita dalam rasa syukur yang sama atas karya kasih Allah itu berdoa kepada Allah Sang Cinta agar Ia hadir, memberikan perlindungan dan penyertaan dalam perjalanan hidup dari kedua saudara kita, Franciscus Faisal Martua Sihotam dan Novita Anggreni Seragi, serta semoga menjadi penggerak cinta mereka untuk semakin mengembangkan kesatuan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam keluarga yang mereka bangun mulai pada hari ini. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita manusia yang lemah dan berdosa. Kita mengaku segala kelemahan kita dan mohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan. Saya mengaku kepada
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Kau memutuskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Semoga Tuhan dapat memberkati Fransiskus, Faisal, Marta Siwatara, dan Novita Catur Anggraini Saragi semakin menyadari dan menghayati kesucian hidup perkawinan dan berkeluarga, serta berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Kami mohon berkatilah cinta kasih mereka dan anugerahlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Bimbinglah mereka dalam memperkembangkan cinta mereka, sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan hidup keluarga mereka. Dengan Tuhan Yesus Kristus Putra Tuhan dan Selamat yang bersama dengan Dikau, Mama Reda ini dan sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12 sampai 17. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Atas
Pada suatu hari Yesus berkata, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari kata pembuka maupun saat penerimaan paling gereja tadi, kita sudah mendengar tentang perkawinan Kristiani, bahwa hidup perkawinan, hidup berumah tangga adalah panggilan, atau lebih kencang lagi, hidup berkeluarga itu adalah perintah. Bahkan menjadi perintah pertama. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu perintah pertama itu berbunyi seperti apa? Apa tadi? Perintah pertama. Ada berapa perintah? Nah, perintah pertama apa? Tapi yang berkaitan perintah pertama dalam kitab suci. Tetapi dalam keluarga, dalam keluarga itu apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang kita lakukan, itulah merupakan itulah khotbah yang sesungguhnya, khotbah yang nyata tentang cinta kasih, tentang hidup yang kasih. Khotbah yang nyata benar-benar melaksanakan apa yang diberikan Tuhan dalam kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudara kita dalam Kristus, bacaan pertama itu sangat jelas menekankan kepada kita. Lalu kemudian mungkin kalau ditanyakan kepada kita, kira-kira kekuatan kasih yang ditunjukkan Allah yang paling besar, yang paling utama, dan bagi kita manusia itu paling berat itu yang mana? Dari bacaan pertama. Yang mana? Kira-kira apa yang terakhir dilakukan dalam kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tetap terikat pada Allah, membuat kita tetap menjadi anak Allah, membuat kita tetap menjadi ahli waris kerajaan juga, membuat kita tetap memiliki perjanjian. Artinya perjanjian antara Allah dan manusia itu tidak. Apakah semudah itu pengertian? Saya kira ada video ini bagian paling sulit dalam hidup. Itu kita semua tidak dikecualikan. Pendeta pastor yang suka mengkhotbah kita kemudian
itu mungkin mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dalam hal ini. Maka untuk panggilan ini karena nanti besar nanti belajarlah dari para orang tua dan saudara, belajar dengan melihat bagaimana mereka akan ini bisa mengatasi segala macam permasalahan ini, ya, khususnya dalam hidup kita. Memang mereka sudah mengalami jatuh bangun dalam hidup dan juga yakinlah bahwa mereka tahu hal-hal yang menjadi penyebab keributan. Kadang-kadang penyebab keributan itu adalah campur tangan dunia. Ada yang disebut sebagai kalau lebih untuk percaya ada orang ini orang dekat, orang dalam. Nah, mulailah terjadi salah tanpa mengkonfirmasi. Karena komunikasi paling kedua adalah komunikasi yang fisik, yang kedua. Kalau mau bertanya sesuatu, tanyalah itu pada siapa yang menyampaikan tadi. Yaitu Tuhan sendiri. Bahwa semuanya dalam doa itu yang pertama-tama. Karena inilah sikap dari teladan Bunda Maria kepada kita. Segala sesuatu disimpan dalam hati ditanyakan kepada Tuhan. Akhirnya nanti Tuhan akan memberikan kebenaran kepada kita. Ya. Lalu kepada orang lain kita lagi berjalan, berdoa. Iya, kalau berdoa dengan suami di media sosial. Tidak perlu orang lain tahu. Bagian terakhir yang saya katakan adalah sebuah cerita tentang seni. Seni berrelasi, seni berkontak, seni berkomunikasi yang pernah dialami diceritakan oleh keluarga ini yang bisa kalian jadikan contoh sebagai seni kalian. Jadi dalam hidup kalian berbuat tapi akan menemukan seni milik kalian berdua sendiri dalam berkomunikasi. Dia diceritakan ada pasangan suami istri sudah tua, sudah melewati pesta pera perkawinan. Lalu suatu ketika si istri tiba-tiba marah sama suaminya. Lalu penyebabnya adalah dan marahnya itu ditandai dengan tidak mau ngomong. Diam. Maka suaminya bingung. Kenapa istri saya diam? Ketika bertemu itu menghindar terus. Lalu di tempat tidur juga dia. Waktu tidur juga dia. Beberapa hari si suaminya mengeluh. Ada apa dengan? Lalu dia semakin bingung karena sikap dia. Nah, pada suatu hari dia sudah tidak tahan lagi beberapa menit. Waktu istrinya duduk nonton televisi, suaminya ini bolak-balik mencari ada yang dicarinya di rumah. Tapi melewati depan televisi sehingga istrinya mulai marah. Kamu cari apa? Nah, sudah dapat katanya. Aku mencari suamiku yang hilang selama ini, yang sangat saya rindukan. Lalu mulai mereka berdua tertawa dan duduk bersama-sama menonton televisi. Perbedaan, ya, berbagai macam latar belakang yang tidak diketahui saat itu sudah berumah tangga, yang waktu dahulu semua kelemahan
itu juga termasuk bagian yang diterima. Jadi Nabi menerima Islam bukan hanya keberagamannya, ya, tetapi juga hal buruk dari Khalifah itu diterima. Ya, begitu sudah sebaliknya. Ya. Dan kita semua di sini seluruh keluarga, umat, teman gereja mendoakan kalian bukan hanya itu, tetapi juga untuk Tuhan memberkati. Saudara dan saudara kita terwaktu pada sakramen pernikahan Kaisar Sanusi. Walaupun hanya berdua akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga, namun biasa dan bermakna sebagai orang tua, saudara dua
Bapak Ibu yang berbahagia, saudara saudara yang hidup merayakan serta Tuhan di hadapan kita berbeda dan disaksikan oleh Tuhan pribadi. Kristus memberkati dan menguatkan saudara agar saudara sanggup saling mencintai dan bersetia dan menunaikan untuk Allah sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara berdua menyatakan maksud dan isi hati saudara berdua dengan menjawab pertanyaan tersebut. Saudara Kristus Faisal Martua Sultan, bersediakah saudara resmikan pernikahan ini sungguh ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara seumur hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang kami yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas pernyataan kesetiaan saudara. Saudari Nonita Darul Redusari, bersediakah saudari meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami-suami yang sungguh hidup? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang yang setia? Terima kasih atas pernyataan kesediaan saudara. Para saksi yang terhormati, apakah ada sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan kedua ini menurut acara pernikahan ini? Menurut pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk menjalankan pernikahan ini. Oleh karena itu, kami sangat mendukung pernikahan kedua mempelai. Terima kasih atas keterangan yang pasti dan yang pasti. Sekarang kita untuk meresmikan pernikahan kedua mempelai. Saya persilakan anda berdua masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah dengan meletakkan tangan kanan di atas kaki. Di hadapan imam dan para saksi, saya Kristus Faisal Martua Sultan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novita Catur Anggraini Saragi yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dalam suka dan duka. Saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan demi istri suci. Berdasarkan iman dan tradisi, saya menikah dari sekarang dari Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga sekali ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah janganlah dijalankan oleh manusia. Saudara-saudara kasih, sekarang pada kita hari ini kita berdoa
yang bersatukan dalam perjanjian suci, semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Engkau menciptakan manusia menurut cipta. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau tentukan tidak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar ramah cinta dan damai tinggal dalam hati. Semoga dia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang terpuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga dia selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepada Tuhan, semoga kedua mempelai tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang tanah perlindungan yang baik, dan berbiasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan mereka kita kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini. Saudara Fransiskus Faisal Serta Novita Catur Anggraini Saragi terima cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Silakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.